Gimana ini? Saya jadi bingung ini Pak. Ada monyet ikut berzina ini. Saya aja yang punya agama, saya bingung, Bu. Perbedaan antara kitab saya yang dulu dan kitab yang saya imani sekarang ternyata berbeda jauh. Bahkan sumur Zam-Zam itu, kalau Bapak tahu, itu di bawahnya ada pipa Pak. Itu disuling dari air laut. Dengan menggunakan kerjasamanya dua perusahaan Amerika, satu perusahaan Kanada. Untuk menyuling air laut ini, dialirkan lewat pipanya, lalu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Itu yang dibeli-beli orang Indonesia itu Pak. Ini bagaimana ini Pak kalau jualan agama macam begini nih? Jadi kita memperkaya Saudi Arabia, betul Pak? Gini Bu, saya jelasin dulu dikit biar paham itu umat-umat saya. Kalau coba Bapak jelaskan lah sama bertahan ya bertahan. Kalau gini, banyak itu Bu framing-framingan ustadz-ustadz. Jadi itu harus dipercaya sama Islam, harus manut, harus ikut gitu. Contohnya ustadz yang memframing, kemungkinan akalnya entah apanya nggak ada, kita nggak tahu. Contohnya ini Bu. Contohnya apa tuh? Ustadz Nababan, kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam. Jangan sampai dimurtadkan. Jangan sampai dimurtadkan. Bagaimana dia mengislamkan kambing, sementara kalau mengislamkan itu harus mengucapkan syahadat. Benar kan Bu? Semualah seluruh umat Muslim pasti harus mengucapkan syahadat. Kalau seisi alam semesta, kalau memang benar-benar diyakini oleh Islam, ya semuanya diciptakan. Mungkin cuma babi yang murtad ya Pak, jadi haram dia. Itu saya yang bingung. Gini Bu, yang saya bingungkan sampai saya saat ini, bagaimana Ustadz Nababan mengislamkan kambing, dikasih salam gini, be gitu ya. Kucing sekasih salam. Ayo syahadat. Gimana syahadatnya? Meong. Gitu Bu ya. Tapi Pak, Bapak pernah tahu nggak di dalam salah satu kitab tafsir, saya masih agak lupa nih, saya nggak terlalu perhatikan. Waktu itu pernah juga ditunjukin ya kitab tafsirnya, saya agak lupa di mana. Dikatakan di hari kiamat, binatang itu juga dimintai pertanggungjawaban loh Pak, dihakimi juga sama Allah. Bapak pernah tahu nggak di dalam hadis itu ada cerita bahwa suatu saat monyet itu pernah berzina. Bapak pernah dengar Pak monyet berzina? Ya, yang yang manusia belajar untuk menghukum monyet dirajam Pak, dihukum rajam karena berzina. Hukum rajam. Nih coba ya saya bacakan hadisnya nih, monyet dihukum rajam. Sahih Bukhari 3560. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Amru bin Maimun berkata, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina. Lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku juga ikut merajamnya bersama mereka. Ini kok ada monyet berzina, ini kapan kawin nih Pak? Gimana ini Pak menurut Bapak? Siapa yang nikahin gitu loh Bu? Iya siapa yang nikahin, tapi ini Sahih Pak, Sahih Bukhari 3560 Pak. Gimana ini, saya jadi bingung ini Pak, ada monyet ikut berzina ini. Saya aja yang punya agama, saya bingung Bu. Bapak aja yang Islam bingung kenapa ada monyet bisa dihukum rajam ya Pak ya? Monyet berzina ya, itu ini. Tadi, apakah itu framing-framingan, apakah benar, apakah gimana, saya nggak tahu. Jadi saya bisa gila sendiri saya Bu. Bapak pernah dengar nggak ceritanya Musa itu suatu saat pernah ketika dia mandi, bajunya dibawa lari oleh sebongkah batu? Belum sampai ke sana saya Bu. Ada Pak ceritanya. Bahkan ketika mau diambil nyawanya oleh malaikat maut, Musa itu pernah menonjok
malaikat maut itu, dan matanya malaikat maut copot satu, Pak, matanya. Kurang Gimana paham itu, saya. Pak? Itu kurang Belum paham, saya sampai belum ke sampai ke sana. sana. Kalau sampai ke sana ya mungkin saya omongin Udah juga di murtad sini. nih, Pak ya. Sungguh nekat yang Sungguh nekat nyata yang ini, nyata. Pak Ahmad. Sungguh nekat yang nyata. Ya. Jadi apa yang mau Bapak pesankan untuk teman-teman muslim lainnya? Silakan. Ini mungkin Pak Ahmad sudah sedikit sadar ya, Pak. Nah, inilah kita minta, kita mengedukasi. Sadar. Kita itu, ya, saya dan Bang Edis dan teman-teman lainnya, memang kami ini agama dakwah, Pak. Kami memang harus, Yesus itu memberikan mandat kepada kami. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, selamatkan mereka, tarik kembali manusia ini untuk masuk dalam kerajaan terang. Jadi di dalam Alkitab saya tuh nggak ada yang namanya pindah agama, tuh nggak ada, Pak. Karena Allah kami tidak pernah menciptakan agama. Alkitab berkata kamu dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan kematian, dan kamu dipindahkan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Jadi nggak ada yang namanya pindah agama. Yang ada pindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Yesus anaknya. Allah itu mendirikan kerajaan, Pak, bukan agama di dalam Alkitab saya. Nah, jadi kalau Bapak ini, saya harap jangan lama-lama ya, Pak Ahmad ya. Gitu, jangan lama-lama, Pak. Terima Tuhan Yesus, karena waktu kita nggak banyak tinggal di dunia ini. Jangan sampai kita salah pilih juru selamat, Pak. Ya, karena di dalam Alkitab saya Allah itu disebut penebus dan juru selamat. Ya. Mukjizat itu pasti ada, Bu. Amin. Ya, saya harap Pak Ahmad terus belajar. Kalau bisa Bapak baca Alkitab, perbandingkan itu. Nanti kalau Bapak baca Alkitab, Bapak sedikit-sedikit ngerti kok ceritanya. Nanti kalau nggak tahu, baru Bapak bisa tanya ke komal saya atau ke komalnya Pak Erben. Oke. Ya, ke komalnya Pak penghijau TikTok atau ke Pak Bom Bom bisa juga. Ya, Bapak bisa tanya ke situ, nih aku ada ayat Alkitab yang aku nggak ngerti apa. Ya, itu bisa ditanyakan ke kita begitu, Pak Ahmad. Jangan lama-lama, Pak Ahmad ya. Udah terpilih, ya nggak lama-lama itu, Bu. Kalau memang saya dipilih. Segera dibaptis ya, Pak ya. Iya. Ya, karena Kalau itu memang berkata, saya dipilih. betul, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia tetap berada di bawah penghukuman, karena dia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itu Pak Ahmad ya. Oke lah, Bu. Ya, shalom. Nanti baca Alkitabnya, kalau ada yang nggak tahu nanti bisa tanya ke kita. Ya, oke Pak Ahmad. Oke. Tuhan berkati Bapak dan sekeluarga. Amin. Amin. Ya, begitulah teman-teman. Jadi dalam 3 bulan saja, saya nggak tahu jumlahnya udah banyak banget yang murtad ini gara-gara Bang Edis. Makanya Bang Edis mendapatkan banyak sekali ya, godaan-godaan dari syaitan yang terkutuk. Doakan terus ya. Kemarin live-nya sempat copot ya teman-teman. Ya, gigi saya nih live-nya sempat copot. Ya, tiba-tiba baru tengah-tengahnya lagi membacakan apa tuh kemarin, saya lupa. Saya juga lagi kerja sih ya. Jadi sambil ngikuti live-nya Bang Edis, tiba-tiba copot teman-teman. Ya, tiba-tiba copot ya. Nah, itulah sungguh nekat yang nyata. Kita lihat ini ada Bang Him. Nah, ini Bang Him ini kayaknya juga mau bertobat juga. Banyak sekali teman-teman yang bertobat. Shalom Bang Him. Bang Him Muslim Kristen, silakan di open cam-nya, Pak. Islam. Oh, harus open cam ya? Iyalah, Pak. Ini kok gelap seperti gua belum. hero ini, Pak. Belum bisa ini, followernya kurang. Hah? Apa? Followernya kurang, nggak bisa dibuka. Bisa, Bapak ini sungguh nekat yang nyata. Jangan Coba. berbohong. Follower Bapak 1.300. Ini kameranya dulu kebuka nih. Gimana? Tapi masalahnya Bapak hitam semua nih. Mana ini? Gimana caranya bukanya? Ya, kameranya Di tutupnya sini nggak ada. dibuka. Itu tutupnya Bapak tutup kameranya. Ini kamera Bapak udah kebuka itu, Pak. Coba, bisa dari situ nggak? Loh, sudah dibuka ini. No. Ya makanya aku bilang ini nggak bisa. Bisa, Pak. Bapak buka kameranya. Kalau nggak Nggak buka, saya ada nggak bisa ini. terima Bapak. Bapak harus tampakkan wajah Bapak. Pasti kamu pikir aku bohong. Oh ya, jelas orang Bapak hitam begitu gimana? Siapa tahu Bapak ini AI. Wajar sih, aku maklumin lah karena kamu kan bukan Islam. Jadi berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya nggak apa-apa, Pak. Silakan di open cam-nya dulu. Silakan kalau Bang Im mau diskusi. Kan udah aku bilang, apa kamu budek? Apa kamu budek? Ya sudahlah, ya. Nanti kalau mau jatuh-jatuh nggak usah kesini. Ya, coba kita lihat ya. Yang open cam, orang sudah bisa open cam kok. Kita lihat ini Pak Slamet Triadi ini Muslim Kristen ini.
Silakan Pak di open camnya. Salam Bu Sofi. Iya, silakan di open camnya. Bapak Muslim Kristen Pak. Kangen Ya, aja kalau nggak salah sama ya? Bu Sofi. Iya, kangen aja. Cuman mau nyapa aja sih. Ya, shalom. Ini Pak Iya, Pak. SOP ini juga dulu mantan Iya, Islam ya Pak? Kita pernah satu tim dulu ya. Sungguh Apa yang nekat yang ngucapin nyata selamat ya aja Pak deh. kalau masih Luar megang biasa. Muhammad katanya. Aduh, Sungguh dia. nekat yang Bahaya nyata. Bu, aduh bahaya itu. Nekat yang nyata kalau masih di sana, nekat yang nyata. Oh, kalau masih di agama Iya. Islam berarti Karena sungguh dulu- nekat yang nyata ya Pak. Nekat Bu, tiap pagi saya harus bersihin tempat tidurnya si setan sih di hidung saya, berat itu. Iya. Kemarin ada orang Muslim naik ke komanya Bang Edis, perempuan marah-marah Pak. Katanya, "Gua setan gak?" Saya lihat itu. Ya saya lihat. Dulu Pak. Kayak udah rambutnya kayak gembel gitu. Pak Slamet Riyadi kan? Pak Slamet dulu waktu masih Islam itu sering ini nggak ngebersihin lubang hidung nggak? Tiap pagi Bu harus itu. Tiap pagi harus. Wajib. Tapi Bapak tahu Iya. kenapa harus ngebersihin lubang hidung? Waktu Ya itu. tahu Bu, wong saya pernah di sana itu banyak setan tidur di hidung Bu. Ngeri banget itu. Tapi dulu Pak Slamet percaya itu ada setan di lubang hidung. Ya percaya Bu, jenggot saja saya percaya nih kalau malaikatnya banyak, coba Pak, tunjukin bidadari jenggotnya, banyak. Pak. Gitu. Kurang jelas ini. Iya masih Jenggotnya juga panjang di sini. jenggot saya nggak berubah. Wah, jenggotnya masih Iya. panjang. Tapi kan sekarang hanya untuk ini aja, untuk Aksesoris. fantasi untuk apa namanya, aksesoris aja. Karena kalau Aksesoris. nggak berjenggot nanti orang pada pangling gitu. Ini aja udah sering saya potong ini, udah panjang sebenarnya. Udah berapa puluh tahun nggak saya- Bidadari nggak bergelantungan di jenggot ya? Enggak, sekarang udah enggak. Ini sekarang ya hanya untuk ya supaya tahu kalau nama Slamet itu kan banyak toh Bu Sofi. Jadi supaya tahu, oh Pak Slamet yang jenggot itu ya kan gitu. Jadi Nama ya, selamat gitu memang aja. banyak, tapi juru selamat cuma satu. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Coba Pak Selamat mungkin mau ceritakan sedikit kesaksian Bapak, kenapa bisa keluar dari agama yang sungguh nekat yang nyata ini Pak. Tep, tembuskan 5 Iya, juta. oke. Jadi awalnya sebenarnya saya gini ya, karena awal mula sebelum saya keluar tuh hanya merasa terbeban aja dengan banyaknya syariat dan fikih ya, termasuk salah satunya ya tadi harus tiap pagi bersihin hidung salah satunya. Jadi semakin saya belajar fikih kok semakin terbeban hidup saya. Ini Tuhan maunya apa gitu loh, kalau Tuhan kok membebani terus. Terus juga banyak ayat-ayat yang saat itu membuat saya itu merenungkan, menyesatkan barang siapa yang akan disesatkan dan lain sebagainya. Dan terutama waktu itu yang membuat saya ketakutan dalam tanda kutip tentang takdir gitu. Jadi ya salam Nggak yang jelas GLC gitu ya semua Pak, ya, karena dan berkat. harus masuk ke dalam neraka Iya, dulu. betul. Belum lagi kita sebelum diciptakan tuh dalam iman sana itu sudah ditakdirkan lo masuk surga atau masuk neraka kayak gitu. Iya, jadi di Kalau dalam udah hadis itu ditakdirkan masuk dikatakan neraka, betul. ya sejengkal sebelum kematian Sebelum ya akan kematian disesatkan, kalau Anda ada sudah ayatnya ditetapkan jadi juga. penghuni neraka, maka Anda kan tetap aja masuk neraka. Gitu. Gitu. Terus yang sempat itu waktu saya masih kecil itu nanya, ya udah besar sih sebenarnya, diskusi sama temen, ini kok Allah menciptakan manusia dari sulbi kanan dan sulbi kiri. Sulbi kanan masuk surga, sulbi kiri masuk neraka, hitam-hitam lagi. Nah saya mikir kulit saya juga hitam ini, wah jangan-jangan kan begitu. Nah, repot toh? Jadi ada cerita ketika Allah itu menciptakan manusia, dia mengusap tulang punggung tulang sulbinya Adam. Lalu dari yang sebelah kanan keluar keturunan berkulit putih penghuni surga. Kalau keluar dari Masuk sebelah surga. kiri berwarna kulit hitam dan menjadi penghuni neraka, begitu ya Pak? Betul, iya. Itu Jadi masuk surga neraka Ya, kok jadi- berdasarkan warna kulit. Berarti saya ke surga, Bapak ke neraka dong. bahaya kan gitu. Ya lebih baik saya ikut yang pasti-pasti aja, yang sudah bangkit. Tapi bisa Pak sekarang bersama Pak, kita. suntik vitamin C Pak. Suntik vitamin C. Bahaya Bu, nanti kalau nggak tahan malah brodol semua kulitnya itu Bu. Kayak Ayu Ting Ting. Iya. Terus kayak Aurel Oh, kan, itu. kan jadi putih Pak sekarang. Iya. Terus Ya jadi intinya gini ya, saya bisa terima Tuhan, memang dulu saya sama dengan mereka, suka menghujat, suka. Iya, saya termasuk dulu pembenci orang Kristen karena tuduhannya kan sama, orang Kristen Kafir, menyembah tiga ya. Tuhan, menyembah tiga menyembah Tuhan, manusia, menyembah iya, manusia. terus kafirir kan gitu. Jadi saat itu saya tersadar dalam arti kata tanda kutip ya. Jadi saat itu saya sempat meninggalkan Islam, tapi saya belum menjadi Kristen.
Masih Saya agnostik lah ya, sempat masih ini udah nggak mengikuti, percaya Islam, bukan tapi bukan apakah agnostik, Kristen tapi juga saya masih percaya. Tidak hanya percaya beda Islam? jalur. Ya, walaupun jalur ini sebenarnya juga masih dikatakan Islam, tetapi dianggap sesat, dianggap musyrik, yaitu Tasawuf, tentang tasawuf ma'rifat lah ya. tasawuf. Ya, Ya, kayak si jadi Aldi saya itu sempat- Pak, Aldi itu kan tasawuf, udah nggak sholat, udah nggak percaya Quran. Iya. Dia menyatakan ya Muhammad itu Iya. kita juga Allah. Lah lama-lama kita jadi Allah. Jadi gila Pak, betul tadi Ya, jadi, kata Pak betul. Ahmad tadi. Saya ini ya Bu, walaupun masih Islam, saya ini juga bingung. Dulu karena saya juga sempat belajar di sana ya, hampir 6 tahun saya dari kecil juga sudah mondok, jadi tahu sejarahnya apa gitu, membuat saya juga semakin bingung gitu loh. Karena yang diimani itu kan katanya, konon katanya kitab saya yang dulu, saya nggak mau sebut aja lah, kitab saya yang dulu itu kan katanya turun dari surga. Tetapi begitu saya pernah belajar sejarah tentang bagaimana kitab itu diturunkan, maksudnya ditulis dan lain sebagainya, itu banyak pertanyaan. Terus saya belajar sejarah tentang perkembangan agama saudara kita RT 6 ini juga jadi pertanyaan, karena dari sejak sepeninggal nabinya ini sudah tidak bicara tentang kerohanian, lebih banyak bicara tentang kekuasaan. Politik situ. perebutan kekuasaan ya. Politik kekuasaan Bahkan itu sampai khalifah itu saling berebut dan saling membun-bun. Iya, betul, saling membun-bun. Apalagi kalau saya bicara tentang sejarah perang Jamal misalnya, ini kalau Bu Sofi kan lebih tahu juga ya, kita dulu spesialisnya masing-masing. Nah, perang unta ya, terus sampai terjadi penghabisan keluarga Ali misalnya ya, sampai anak cucunya termasuk keluarga Fatimah, terus sampai pada zamannya Umayyah itu belum ada namanya kerohanian di sana, karena kitabnya belum muncul. Ya, Bu Sofi kan pernah menjelaskan dan saya juga pernah membaca sejarahnya bahwa kitab-kitab itu muncul justru pada zaman Abbasid kan begitu, terutama pada zamannya Ottoman dan juga Harun al-Rasyid dan seterusnya lah. Nah, dari situ Termasuk muncul banyak hadis-hadis. pertanyaan gitu. Ya, hadis-hadis semuanya lah, yang menulis hadis itu kan orang dari Kristen tuh gitu. Jadi munculnya seperti itu, dari sejarah seperti itu saya berpikir bagaimana para penulis ini jaraknya ratusan tahun dari yang ditulis gitu loh, dari si tokoh begitu. Itu menjadi pergumulan saat itu saya. Ya, walaupun saya di sana sempat mengajar juga, walaupun hanya tingkat musola lah, kampung lah ya kan gitu. Dipercaya tiap hari kalau ada orang hajatan mendoakan ya kan, dan doanya tapi sama dulu, semua. Dulu Pak Slamet guru Iya, ngaji. Iya, untuk lingkungan saya gitu. Nah, jadi intinya waktu itu terus saya mengalami, nggak tahu ya, kok saya menjalani agama kok begitu berat gitu loh. Saat saya nggak melakukan ini ancamannya ini, meninggalkan sholat ini ancamannya ini, jadi semakin terbeban. Intinya di situ ya, singkat ceritanya. Terus saya ketemu temen ya yang di daerah Demak ini, bicara tentang makrifat di situ. Nah, terus saya akhirnya setelah saya tahu makrifat, saya tinggalkan itu semua, karena dalam ajaran makrifat tasawuf ini bicara tentang sholat itu artinya doa. Doa nggak bisa dibatasi waktunya, kapan dan lain sebagainya, karena itu urusan dengan Sang Khalik kan begitu. Dan tidak perlu memakai ritual-ritual yang harus begini, begono, jenggang-jengking lah misalnya kayak gitu, enggak gitu. Jadi dalam ajaran makrifat itu lebih mengarah kepada ketenangan batin. Intinya seperti itu. Nah, yang paling membedakan adalah dalam makrifat ini percaya bahwa ada roh gitu, bahwa manusia itu bisa manunggaling kawula Gusti kawula. Artinya manusia itu bisa manunggal seperti itu. Nah, ternyata setelah saya masuk ke situ, saya sudah mulai agak dijauhin ya teman-teman. Terus sudah nggak boleh mimpin sholat, nggak boleh jadi imam, nggak boleh khotbah, nggak boleh, pokoknya udah mulai tersingkirkan. Terus singkat cerita, saya pernah mengalami ya, ini kalau yang udah lihat kesaksian saya pernah mengalami yang namanya ya jatuh dalam kehidupan ya, karena dulu saya kan seorang pelayar ya, kerja di pelayaran. Saya juga pernah jadi nahkoda, pernah jadi kepala KKM dan lain sebagainya. Nah, itu saya terjadi satu masalah dengan orang Vietnam ya waktu itu. Terus dari situlah saat saya dalam titik nadir itu, waktu itu saya masih berdoa untuk Tuhan saya yang dulu, tetapi nggak ada jawaban. Nah, barulah saya kenal seorang hamba Tuhan, saya diberi kitab, intinya kayak gitu. Ya, waktu itu saya belum bisa terima, tetapi ada satu titik kesadaran di mana secara secara hati nurani saya sendiri, saya katakan dalam tanda kutip, saya ingin tahu. Nah, saya melakukan perbandingan hampir 3 tahun
membedakan lah antara kitab saya yang dulu dan yang sekarang seperti itu. Nah, karena saya masih kental dengan makrifat saya ingin tahu manusia itu diciptakan seperti apa sih? Apakah hanya sekedar dari setetes air mani yang hina, kan begitu? Terus apakah manusia itu benar-benar diciptakan dari sulbi kanan, sulbi kiri, dan lain sebagainya? Nah, waktu saya udah merenungkan untuk saya ingin tahu kalau Alkitab yang saya baca ini yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, saya waktu itu hanya doa gini, kalau Alkitab ini benar-benar firman dari yang menciptakan saya, itu bahasa saya dulu gitu ya, atau Tuhan yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Tapi kalau ini hanya kitab atau buku biasa, ya saya yakin nggak ada menemukan apa-apa. Padahal waktu itu saya udah baca Alkitab tuh nggak tahu sudah khatam berapa kali ya, tapi karena hanya untuk teman tidur. Jujur, karena saya dulu dalam lembah kekelaman, jadi Alkitab tuh cari bacaan di dalam itu sulit. Dan salah satu bacaan saya yang paling favorit ya memang Alkitab, karena ceritanya bagus banget itu. Kan begitu, kisah raja-raja apa gitu. Tapi hanya sekedar bacaan. Nah, timbul satu pertanyaan, karena saat itu saya sudah semacam orang putus asa ya, hidup segan mati tak mau. Bahkan saya sempat tantang Tuhan Yesus, Yesus kalau kamu Tuhan, beri saya satu tanda. Malam ini saya bisa tidur nyenyak, bangun saya tidak marah-marah, saya percaya. Karena saat itu saya udah mengerikan dalam lingkup lembah hitam ini, lembah kekelaman ini, saya sangat ganas. Orang udah tahu lah ya, kisah saya nggak perlu diungkap ya. Nah, dari situ saya ada perubahan, saya ada kedamaian, tapi itu belum cukup bagi saya. Terus akhirnya puncaknya ya saya ingin tahu firman Tuhan. Jadi doa saya cuma bilang gini, kalau kitab yang saya pegang ini ada firman Tuhan dari yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Begitu saya baca tentang penciptaan manusia, di situ saya nangis. Itu yang saya cari. Ternyata manusia itu diciptakan segambar serupa, artinya memiliki moral, entes, dan semuanya. Dan ada tiupan atau nafas dari sang pencipta itu sendiri. Nah, itu yang saya renungkan. Ini yang saya cari, intinya gitu. Ya, tapi bukan karena saya hebat, enggak. Saya yakin Tuhan sudah pilih saya, cuman Tuhan izinkan saya berkelana dulu. Nah, akhirnya saya bicara tentang dalam diri saya, terus apa makna manunggaling kaulo Gusti Gusti kaulo? Ternyata juga Alkitab yang memberikan jawaban bahwa manusia yang sudah lahir baru ya menjadi manusia baru, sehingga ada Roh Kudus ya, Roh Allah itu sendiri yang memimpin, bisa manunggal, sehingga kita baru bisa mengerti tujuan hidup kita itu apa sih, kita diciptakan itu untuk apa sih, dan akhirnya nanti kita kemana gitu. Makanya tadi saya sepakat dengan Bu Sofi, iman kekristenan bukan bicara agama. Ini sering saya sampaikan, iman kekristenan bicara tentang relasi, tentang hubungan dengan Sang Khalik. Dan bukan hanya bicara tentang surga neraka, tetapi bicara tentang kerajaan Tuhan, tentang kerajaan surga. Nah, itu yang membuat saya penuh kedamaian. Artinya, oh saya tahu makna hidup saya berarti untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi orang-orang yang nyalahin sana, nyalahin sini. Yang takbir. Gitu. Jadi gitu ajaran ya, Tuhan Yesus itu hanya satu sebenarnya, ajaran Yesus itu kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus memiliki belas kasihan. Ya, kalau saya berapologet keras, bukan saya membenci mereka. Yang saya benci kata-katanya, ajarannya. Tapi saya mencintai jiwa mereka, mengasihi jiwa mereka, supaya mereka juga mengenal jalan keselamatan dan bahkan mengerti keselamatan itu di mana. Karena dulu saya udah belajar ya, bahwa setiap hari saya harus minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tiap hari 17 kali minimal. Belum lagi di yang sunah-sunahnya. Dan saat itu saya juga sempat menemukan atau membaca di dalam Az-Zukhruf 43 ya, Az-Zukhruf itu surat 43 ayat 61 sampai 63. Itu sempat saya renungkan waktu saya masih di sana. Tapi setiap kali saya diskusi dengan teman, dimarahin. Padahal di situ ketemu jawaban hadzas siratal mustaqim. Apa itu? Inilah jalan yang lurus. Ternyata hanya bertakwa dan taat pada Isa kalau di sana. Gitu. Dan bahkan banyak sekali ayat-ayat. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang orang yang juga belajar lebih jauh. Sebenarnya Muhammad pada awalnya memang mengajarkan untuk
menyembah Tuhan atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya sempat mengatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku satu. Nah, tapi ternyata setelah sepeninggal Nabi Muhammad, nabinya saudara kita Muslim, kenapa orang dipalingkan lagi kembali menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah, An-Naml 91 misalnya, termasuk surat Al-Quraish. Itu sempat saya renungkan saat itu. Jadi kalau misalnya ketiga agama ini bersaudara, agama samawi orang mengatakan, kenapa ada banyak begitu perbedaan, terutama tentang hukum Taurat misalnya ya. Mereka saudara kita selalu mengatakan, wah orang Kristen ini udah melanggar hukum Taurat, babi dimakan, tapi mereka unta dimakan. Padahal itu sama-sama tidak kosher, tidak halal kan begitu. Belum lagi dalam hukum Taurat kita harus mengasihi, ya toh. Kita nggak boleh membunbun, ya nggak boleh mengingini, ya toh. Dan tapi di sana boleh mengingini. Dan bahkan dalam penyebarannya kalau kita belajar sejarahnya, ya harus dengan pedang, kan begitu. Kalau orang tidak mengucapkan kalimat itu, ya harus urusannya, ya itu tadi. Nah, dihabisin kecuali mau membayar jizah atau ya denda lah, istilahnya upeti lah. Loh itu sejarahnya begitu, saya tidak mengada-ada. Kalau orang yang pernah belajar di sana paham, betul ya Bu Sofia? Betul. Itu. Nah jadi puncaknya saat itu setelah saya merenungkan, saya sempat menulis buku juga, perbedaan antara kitab saya yang dulu dan kitab yang saya imani sekarang ternyata berbeda jauh.